Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis, membahas tentang bacaan qalqalah. Nah, teman-teman, ada yang sudah tahu apa itu qalqalah? Nah, sebelum Bunda jelaskan, Bunda akan membacakan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa mampu memahami qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Yang kedua, siswa mampu menerapkan bacaan qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Yang ketiga, siswa bisa membedakan bacaan qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga tetap selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, anak-anak, kita hari ini akan belajar Al-Quran Hadis bab hukum bacaan qalqalah. Yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama ada pengertian qalqalah, kemudian qalqalah sugro, lalu qalqalah kubro, dan yang terakhir akan ada tugas untuk anak-anak. Langsung saja kita simak materi kita yang pertama, yakni tentang pengertian qalqalah. Anak-anak, qalqalah menurut bahasa artinya pantulan suara. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu tajwid adalah pantulan suara dari salah satu huruf qalqalah. Nah, anak-anak, huruf qalqalah ada 5. Ba, jim, dal, to, sama qaf. Nah, agar anak-anak lebih mudah mengingatnya, bisa kalian baca dengan baju di toko. Ba untuk huruf ba, ju untuk huruf jim, di untuk huruf dal, to untuk huruf to, dan ko untuk huruf ko. Oke, mudah ya menghafalnya. Nah, anak-anak, hukum bacaan qalqalah itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada qalqalah sugro atau qalqalah kecil, dan yang kedua ada qalqalah kubro atau biasa disebut qalqalah besar. Nah, masuk ke materi kedua, yakni tentang qalqalah sugro. Qalqalah sugro terjadi apabila terdapat huruf qalqalah bersukun pada kata asalnya dan umumnya terletak di tengah-tengah kata. Ibu ulangi lagi, qalqalah sugro itu terjadi apabila terdapat huruf qalqalah. Huruf qalqalah yang tadi loh anak-anak, ada huruf ba, jim, dal, to, sama qaf bersukun dan umumnya terletak di tengah-tengah kata. Nah, cara membaca hukum bacaan qalqalah sugro harus bergerak dan berbunyi seperti membalik. Biasanya anak-anak memanggilnya dengan memantul ya. Nah, sekarang materi kita yang ketiga tentang qalqalah kubro. Qalqalah kubro terjadi apabila terdapat huruf qalqalah bersukun bukan pada kata asalnya, namun huruf itu mati karena dihentikan atau diwakafkan dan biasanya terletak di akhir kata. Nah, anak-anak, berbeda dengan qalqalah sugro. Kalau qalqalah sugro tadi qalqalahnya terletak di tengah-tengah kata, sedangkan qalqalah kubro biasanya terletak di akhir kata. Biasanya itu karena diwakafkan. Nah, cara membaca hukum bacaan qalqalah kubro harus lebih jelas dan lebih berkumandang dari qalqalah sugro. Paham ya anak-anak?
Nah, sekarang kita masuk ke contoh hukum bacaan qalqalah. Anak-anak perhatikan ya, contoh qalqalah subro. Yang pertama ada yaqma'una. Nah, cara bacanya dengan memantul. Huruf toknya, karena ada huruf tok bersukun, anak-anak membacanya harus memantul. Yaqma'una. Ya. Contoh yang kedua, yabghuna. Nah, karena ada huruf ba bersukun. Contoh yang ketiga, yaj'aluna. Yaj'aluna. Nah, karena ada huruf jim bersukun di tengah-tengah kata. Sekarang kita perhatikan contoh qalqalah kubro. Ingat tadi anak-anak, qalqalah kubro biasanya terletak di akhir dan umumnya itu biasanya diwakofkan, bukan kata aslinya. Contoh yang pertama ada kata ahadun. Cara membacanya karena diwakof menjadi ahad. Ahad. Ya. Contoh yang kedua, wattariqi. Nah, karena diwakof maka anak-anak membacanya wattariq. Nah, wattariq. Nah. Contoh yang ketiga, dzatil buruji. Nah, karena diwakof anak-anak jadi membacanya dzatil buruj. Memantul. Anak-anak ingat ya, cara membaca qalqalah kubro harus lebih jelas dan lebih berkumandang dibandingkan dengan qalqalah subro. Jadi pantulan pada qalqalah kubro lebih jelas dan lebih berkumandang dibandingkan dengan qalqalah subro. Anak paham ya, kalau qalqalah subro biasanya huruf qalqalahnya berada di tengah-tengah kata. Sedangkan qalqalah kubro huruf qalqalahnya berada di akhir kata dan biasanya diwakofkan, bukan bersukun pada kata asalnya. Oke, itu tadi sedikit materi